Ya, jadi kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Ya, kita kemarin mempelajari dasar perancangan filter IR ya, yang dibuat dari ya, sistem analog yang sembarang. Nah, hari ini kita akan masuk ke perancangan filter IR yang didasarkan pada satu filter analog dengan spek tertentu. Ya, jadi kita mesti tentukan ya spek filter analog itu terlebih dahulu. Ya, jadi nanti filter analog yang apa ya, yang akan ditransfer, akan ditransform itu adalah filter-filter analog ya, dengan tipe-tipe tertentu. Ya, ini saya buka ini ya, whiteboard. Eh, ya, jadi yang akan kita transform ya, ini ada filter analog. Nah, kalau kemarin kan sistem analog sembarang. Nah, sekarang kita akan mentransform filter analog. Jadi filter analog menjadi filter digital dengan metode impulse invariant. Ya, ini sebelum masuk ke nanti ada slide ya dalam PDF ya punyanya universitas lain di luar begitu. Ini saya kasih pengantar dulu ya. Nah, filter analog yang ditransform nah, filter analog yang ditransform ini ada beberapa tipe begitu ya. Nah, ini filter analognya bukan filter analog yang LPF, HPF, atau PPF, atau BSF bukan, tetapi ada beberapa tipe ya, dan tipe itu mengklasifikasikan filter menurut apa namanya roll off dan ripple-nya. Ya, jadi ada yang namanya filter Butterworth, ya, ada Butterworth, ya, ada yang namanya filter Chebyshev, Chebyshev, ya tipe 1, ada filter Chebyshev, ya tipe 2, ada yang ini 4, ya eliptik, ya ada Butterworth, ada Chebyshev tipe 1, ada Chebyshev tipe 2, ada eliptik, dan masing-masing filter ini memiliki ya spek ya tertentu, ya memiliki spek tertentu. Yang spek itu mengarah atau merujuk pada eh, banyaknya atau apa ya istilahnya spek ripple dan spek apa namanya itu ya ini roll off ya, roll off itu berarti transition band ya, transition band ya. Kalau Butterworth ini dia memiliki spek flat flat apa nih pass band dan stop band flat, berarti apa ya, pass band dan stop bandnya ini flat, nggak berripple, tetapi ini roll off-nya lama ya, roll off-nya panjang ya, jadi ini transition frekuensinya lebar. Jadi ini roll off lebar, roll off itu berarti transition frekuensi, atau transition band ini lebar.
Sehingga kalau ingin transition bandnya itu sempit, ya kan kita inginnya transition bandnya sempit. Nah, itu berarti ordernya harus besar, ya butterworth begitu. Nah, kalau Chebyshev, ya Chebyshev tipe 1 itu dia namanya dia memiliki spek ini. Dia memiliki spek Egg Ripple. Ya. Egg Ripple di passband betul ya. Passband Equi Ripple. Nah, tetapi stop bandnya flat. Nah, tuh ya. Jadi ini kalau nanti nanti saya gambarkan ya bentuk-bentuknya. Lalu Chebyshev 2 kebalikannya Chebyshev 1. Dia apa eh passbandnya flat ya. Lalu stop bandnya Egg Ripple. Adapun yang eliptik ini passband dan stop band Egg Ripple. Ya, gitu. Nah, ini eh, macam-macam filter analog ya. Setidaknya ada 4 ya. Jadi yang 4 ini yang terkenal. Apakah ada yang lain? Ya ada, begitu ya, ada. Cuma yang sering dipakai untuk contoh ini. Ya ini kalau divisualisasikan, digambarkan masing-masing ini ya, filternya ini, spektrum atau tanggapan frekuensinya seperti ini. Jadi ini Butterworth, Butterworth LPF ya, low pass filter Butterworth ini bentuknya seperti ini. Kita pakai LPF saja ya. Jadi nanti ini contoh filter yang kita pakai ini LPF. Ya, jadi kalau Butterworth LPF ya ini passband ya, lalu dia turun ya, lalu stop band. Ya. Kemudian kalau Chebyshev ya Chebyshev 1 ya, dia passbandnya Ripple. Passbandnya Ripple. Ripple berarti ada ripple di sini, cuma ripple ini sama ininya, amplitude ripple-nya itu sama. Tapi stop bandnya flat. Ya. Nah, adanya ripple ini adalah konsekuensi yang timbul karena kita menginginkan roll off-nya itu sempit atau transition band-nya sempit. Ya, karena kita ingin transition band-nya sempit ya konsekuensinya ada ripple-nya. Ya. Nah, ini Chebyshev 1 ya. Begitu pula juga Chebyshev 2. Nah, Chebyshev 2 kebalikannya. Nah, ini 3, ini Chebyshev 2, Chebyshev 2. Nah, ini kalau digambarkan begini. Ya, ini flat di passband, lalu roll off, kemudian ada ripple ya di stop band. Ya, itu. Nah, kemudian kalau eliptik ya, eliptik ini equiripple semua. Jadi ini equiripple ya. Nah, ini kenapa ada yang mau equiripple ya, karena transition bandnya jadi sempit. Begitu. Ya. Nah, untuk kali ini untuk pembahasan transformasi dari
filter analog ke filter digital, IIR, ini kita akan pakai contoh yang Butterworth saja. Ya, kita akan pakai contoh ini. Ya, nanti yang Chebyshev 1, Chebyshev 2 silakan bentuk-bentuknya kalian cari sendiri. Ya, saya akan bagikan ya. Jadi kita menitik beratkan pada bagaimana sih cara mentransfer ya dari filter analog ke filter digital. Ya, nah jadi kita mulai dari filter analog ya dengan apa namanya tipe Chebyshev, Butterworth. Ya, mulai ya, di sini ada slide ya, ada slide PDF. Ya, nanti saya akan bagikan juga. Ini dari universitas luar. Saya ambil begitu saja ya, supaya dan karena ini bahasanya sudah pas ya, karena bahasanya sudah pas, jadi saya bikin nggak perlu ngetik ulang ya. Sebenarnya saya mau ngetik ulang, cuma karena bahasanya udah pas ya sudah gitu. Ya, jadi untuk mengubah dari filter analog ke filter digital, ya, ada beberapa prosedur ya yang ada dalam PDF ini. Ya, ini sudah cukup baik ini neranginya PDF-nya. Jadi pertama kita ambil desain filter analog atau CT filter. CT filter itu singkatan dari continuous time. Ya, kita ambil continuous time filter yang akan kita transfer, yang akan kita transformasikan. Kita bisa milih Butterworth, Chebyshev, tipe 1, tipe 2, atau elliptic, ya, atau tipe yang lain. Ya, asalkan nantinya filter itu nanti disajikan dalam bentuk transfer function. Ya, transfer function continuous time. Berarti apa? Dalam kawasan S. Ya. Kemudian kita tentukan speknya. Ya, jadi ini ada yang miss ya di sini. Ada yang miss di sini. Ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Di sini saya kasih typewriter ya. Oke, di sini ada yang kurang. Jadi kita tentukan dulu setelah nomor 1 ya, kita tentukan bentuk filter analognya, misalnya Butterworth begitu. Lalu kita tentukan istilahnya itu ya satu A begitu, satu B, satu B, satu B. Tentukan atau kita define ini apa istilahnya ya, itu critical frequencies ya. Ya, ada dua ya, kita mendefinisikan dua critical frekuensi pada filter ya, dua critical frekuensi dan em, magnitude yang related dengan frekuensi itu ya, dan magnitude filter yang related dengan frekuensi itu. Nah, visualisasinya gini ya, saya akan masuk lagi ke ini, ke whiteboard. Nah, kita balik lagi ke whiteboard. Jadi begini, kita misalnya akan ambil filter Butterworth ya, Butterworth LPF ya, kita define critical frekuensi. Critical frekuensi itu eh, bukan cut off frekuensi, bukan. Ya, di sini critical frekuensi bukan cut off frekuensi, tetapi frekuensi yang arbitrary, sembarang titik frekuensi pada pada apa namanya ini, frekuensi respon filter. Ya, ini misalnya ini saya gambar frekuensi respon filter, ada omega, ya ada omega begitu. Omega ini frekuensi analog, lalu ini ada magnitudenya, omega.
Ya, ini magnitud saja. Jadi kita butuh magnitud saja. Kita nggak butuh sudut fase ya. Untuk perancangan filter ini kita nggak butuh sudut fase, kita hanya butuh magnitud. Ya. Nah, kemudian tanggapan frekuensinya, ya tanggapan frekuensi filter puter buat LPF kan dia apa? Flat ya, flat. Tapi ada roll off atau transisi frekuensi. Nah, ini kurang cantik, kurang realistis. Saya gambar ulang, ya begini. Lalu ada apa tanggapan frekuensi yang asimptotik begitu di sini. Nah, lalu kita ambil dua critical frekuensi atau dua frekuensi sembarang. Coret-coret. Dua critical frekuensi. Ya, kita ambil di sembarang titik. Nah, sembarang titik itu tidak sepenuhnya sembarang, tetapi kita ambil pada daerah transisi frekuensinya. Ya, misalnya di sini. Kita pilih apa? Omega P. Ini maksudnya adalah batas bawah passband. Ya. Lalu di sini kita pilih di sini. Yang bagian stop band. Omega S. Ya. Omega S. Ya, omega S ini adalah batas atas stop band. Ya, kita pilih dua titik frekuensi ini. Ya, lalu setelah kita dapat dua titik ini, ya kita dapat dua titik eh, namanya apa ya istilahnya ya, dua titik frekuensi ini kita cari, ya kita cari ininya, ya kita cari magnitudnya, kita cari magnitudnya. Ya, cari magnitud, misalnya di sini magnitudnya ini ya, magnitud H omega B. Lalu di sini magnitud H omega S. Begitu. Ini magnitud masing-masing. Ya, magnitud masing-masing eh, apa namanya? Masing-masing frekuensi kritikal. Magnitud pada masing-masing frekuensi kritikal. Nah, oke. Kita kan tadi mau nyari magnitud kan? Nah, itu kan berarti kita butuh apa? Butuh fungsi ya. Yang kurang dari sini apa? Fungsi dari ininya, fungsi dari frekuensi respon ini. Nah, bentuknya seperti apa? Itu yang kurang. Nah, eh, jadi sebelum kita gambar ini, betulnya kita tentukan, ya kita tentukan apa? Ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi frekuensi respon atau tanggapan frekuensi dari ini. Nah, itu. Kita tentukan dulu tanggapan frekuensi dari itu, ya dari si apa namanya filter itu ya. Filter Butterworth. Nah, dan tanggapan frekuensi dari filter ini umumnya dinyatakan dalam bentuk square response. Nyatakan dalam bentuk square response. Dalam bentuk ini cari warna lain ya. Dalam bentuk square magnitude ya. Square magnitude itu berarti begini. Nah, ya jadi
square magnitude. Nah, jadi kita mesti tentukan dulu ekspresi frekuensi responnya. Nah, untuk menentukan frekuensi respon ini, kita mesti tentukan dulu, ya kita tentukan dulu, define dulu. Kita define dulu order filter. Ya, jadi order filter harus ditentukan dulu. Ya. Diverternya harus ditentukan terlebih dahulu. Contoh misalnya order filter ya perkiraan. Ya, ini nanti kita akan menentukan order filter perkiraan. Ya. Oke. Nah, untuk memperjelas ini ya, untuk memperjelas prosedur ini, kita akan buka lagi ya tadi PDF tadi. Ya. Nah, jadi kita tadi sudah tentukan nilai frekuensi kritikal, ya frekuensi batas atasnya passband dan batas bawahnya stop band. Ya, lalu kita tentukan magnitude pada titik itu, pada masing-masing titik. Nah, habis itu kita Kita transform ya DT filter itu ya. Jadi kita cari frekuensi digitalnya ya. Jadi dari frekuensi analog ya omega besar tadi, kita cari frekuensi digitalnya. Jadi frekuensi digitalnya dengan sampling time yang sudah kita tentukan. Ya, sampling time-nya sudah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan ya sampling time ini dibuat satu. Jadi untuk memudahkan TD ini dinormalisasi sama dengan satu. Ya, begitu. Lalu step berikutnya nomor 3 ini untuk ini saja ya pengantar nanti sebelum masuk ke teknisnya. Yang nomor 3 desain continuous time filter. Jadi kita desain dulu continuous time filternya berdasarkan magnitude square response. Ya, magnitude square response. Ya, tadi HC omega magnitude kuadrat. Ya, magnitude square response. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan order filter dan cut off frekuensinya. Ya, karena kita tadi nggak dapat cut off frekuensinya, kita cuma tentukan frekuensi kritikal, yaitu batas atas passband dan batas bawah stop band. Ya. Nah, terus ordernya berapa? Ordernya ya ini baru dikira-kira di nomor 3 ini. Nah, begitu. Ya, ini kita dapat HC omega. Ya, HC omega HC itu maksudnya continuous time filter. Ya, C-nya continuous. Lalu kita cari HS. Ya, jadi kita cari HS. Dari H omega kuadrat ini, kita cari HS-nya. Ya, dan ada kaidah kaidah yang kita perlu pegang bahwasanya ini nanti ya kita perlu asalnya dari mana ini nanti saya juga belum tahu ya. Ini ada kaidah bahwasanya ini H HJ omega ini omeganya omega besar. Kalau omega kecil itu untuk discrete time. Ini square magnitude ini sama dengan apa? H S kali H min S. Nah, jadi omega kuadrat ini sama dengan HS kali H min S. Yang kan kita cari yang mana? Yang kan kita cari bagian HS-nya saja nanti. Ya, ini apa namanya? Ini bukan sama dengan, tetapi dia related begitu ya, berkorelasi. Nah, gitu. Nanti setelah dapat HJ omega kuadrat itu nanti kita bisa langsung tukar. Ya, kita tukar
dengan S, tetapi ini adalah bentuk ekspresi HS kali H-S. Ya, oke. Kita masuk lagi ke sini. Ya, setelah dapat S, HS, nah itu sudah gampang. Nanti tinggal dibuat partial fraction expansion. Contoh ya, ini kita langsung masuk saja. Ini tadi sudah kita bahas ya, macam-macam filter analog. Ada Butterworth, Chebyshev, tipe 1, tipe 2, lalu Egg-Ripple. Egg-Ripple ini eliptik. Ya, nah kita masuk ke ini, desain filter analognya dulu. Ya, misalnya kita punya filter analog ya dengan spek ya pada frekuensi passband ya pada frekuensi passband batas batas atas passband ini terdapat magnitud sekian. Ya, ini ingat ya ini apa namanya arbitrary ya, bentuknya arbitrary. Yang penting ketika ada passband sekian, ada frekuensi omega p, nanti di pada omega p ini ada gain sekian atau ada magnitud sekian. Lalu pada frekuensi omega s atau batas bawah stop band itu ada magnitud sekian. Jadi ini arbitrary, bebas kalian boleh tentukan. Ya, jadi magnitud maksimal 1, magnitud minimal 0. Berarti magnitud pada omega P ini ya kurang sedikit dari 1. Dan magnitud pada omega S ini lebih sedikit dari 0. Lebih dari 0 sedikit. Begitu. Ya, ini contohnya. Ya, ini misalnya pada omega P sama dengan 0,2 pi ada gain 0,89125. Ini sembarang ini. Jadi ini kita boleh tentukan. Ini misalnya kita ganti jadi 1, sorry. Ini kita ganti misalnya 0,9 gitu. Boleh saja. Ya nanti konsekuensinya order filternya naik. Gitu. Ya. Kemudian di omega S sama dengan 0,3 pi kita tentukan. Jadi ini kita bukan hitung tetapi kita tentukan. Jadi ini bebas sesuka-suka kita. Ya, jadi ini bebas. Nah, jadi saya kasih catatan. Nih. Jadi titik ya titik atau nilai omega p omega s lalu apa namanya magnitud ya magnitud ini ya h ini ya h omega h omega p h omega s ini ditentukan ya dipilih begitu ya dipilih nggak dicari nggak dikalkulasi ya nggak melalui komputasi tetapi kita tentukan dulu ya kita tentukan dahulu. Jadi nggak pakai rumus ya rumusnya nanti dicari setelah nilainya ini ada ya begitu. Gitu ya jadi ingat-ingat seperti itu jadi kita nggak punya ekspresi ya kita nggak punya ekspresi tetapi kita nyari ekspresi dari spek yang diberikan begitu ya. Nah ini kita dapat spek seperti ini lalu saya save dulu. Next. Setelah dapat ini ya ingat di sini omega p omega s ini adalah frekuensi digital ya ini omega p omega s ini frekuensi digital ya omega p omega s ini frekuensi digital. Nah supaya dapat frekuensi analog ya berarti kita kita kalikan dengan sampling frekuensinya ya. Nah umumnya sampling frekuensinya ini dinormalisasi. Caranya gimana? Normalisasinya adalah membuat frekuensi sampling ini sama dengan 1 atau periode sampling ini sama dengan 1.
Nah, begitu. Nah, lalu kita sudah dapat omega P, omega S, lalu ini nilai-nilai yang kita dapat ini, ya nilai-nilai yang kita dapat ini kita kita masukkan, kita evaluasikan pada ekspresi filter Butterworth seperti ini. Ya, jadi ini ekspresi filter Butterworth ya order n. Dan ini ekspresi ini adalah bentuk squared magnitude. Ya, ini ekspresi ini adalah bentuk squared magnitude. Ya, jadi filter analog itu ekspresinya dalam square magnitude, bukan magnitude saja tetapi square magnitude. Ya. Nah, nanti coba lihat kalau Chebyshev seperti apa square magnitude-nya. Kalau Chebyshev 2 seperti apa square magnitude-nya, elliptic square magnitude-nya seperti apa. Nah, ini ekspresi ini dalam frekuensi analog. Ya. Nah, supaya kita dapat plugin apa namanya frekuensi digital yang ada di sini, ya kita mesti ubah ekspresi analog ini dalam bentuk digital. Ya, jadi kita buka lagi nih ya whiteboard-nya. Oke. Ya. Nah, jadi kan ekspresi filter ya ini omega gede ya. Omega gede lalu gini, lalu square. Ya, ini sama dengan 1/1 plus ya tadi ada apa? J omega per J omega C. Ya, J omega C pangkat apa? Pangkat 2N. N itu apa? N itu order filter. Omega C ini apa omega C? Cut off frekuensi. Nah, kok cut off frekuensi lah? Kita belum dapat cut off frekuensinya. Lalu kok ada N? N-nya kita juga belum dapat. Jadi kita hanya mendapatkan, kita baru menentukan spek. Spek apa? Spek magnitude filter di 2 titik. Spek magnitude filter di 2 titik. Lalu spek tadi ini kita plugin ke sini. Ya, kita plugin. Ya, nah ini dalam bentuk analog. Ya, ini analog. Nah, supaya jadi digital ya berarti analog ini dibagi F kan begitu. Analog dibagi F. Berarti ini apa ya di sini omega. Omega sorry. Nah, omega begini. Ya, ini digital. Berarti di sini sebenarnya ya straightforward saja. Ini C omega. Ya omeganya itu ya. Omega per ya omega ini berarti C kalau mau jadikan apa kalau mau jadikan omega begini berarti D kali frekuensi sampling ya karena omega kecil sama dengan omega besar per frekuensi sampling ini juga sama C omega C ya frekuensi sampling ya ini bisa hilang 2N ya jadi ini sebenarnya straightforward saja. Ya, nah dan lebih aman kalau kita membuat frekuensi samplingnya ini ternormalisasi. Ini Fs frekuensi sampling sama dengan 1 Hz begitu ya. Ya, jadi ternormalisasi. Ya, jadi mudah begitu. Hitungannya jadi mudah. Oke. Nah, kemudian tadi frekuensi-frekuensi yang sudah kita dapat ya, sudah kita dapat tadi kita plugin.
Ya, kita plugin ke dalam ini. Ya, ke dalam persamaan yang sudah kita tulis ini ya. Berarti ini nantinya ini 1 minus tadi ya, 1 minus omega delta ya, delta 1 ya, ini adalah magnitud pada omega omega P. Magnitud pada omega P. Sama dengan 1 per 1 plus ini. 1 plus berarti ini C omega P. Omega P ini berarti apa? Ya tadi ini ya, saya nggak hafal value-nya per J omega. Ya, kita bisa coret saja J-nya. Tapi ini sebetulnya ada rahasianya mengapa J-nya kok ditulis. Itu nanti ada rahasianya. Ada penjelasannya begitu, kenapa itu ditulis. Ini omega C. Omega C itu yang akan kita cari dan N juga akan kita cari. N itu order filter, omega C ini frekuensi cutoff. Lalu ini pada omega P. Nah, kemudian pada omega S ya, stop band ya, batas bawah stop band. 1 plus ini omega S per omega C, frekuensi cutoff kuadrat. Nah, begitu. Ada dua ini, ada dua persamaan. Ya, ada dua persamaan. Ya, persamaan yang melibatkan apa? Melibatkan polinomial. Ya, ada persamaan yang melibatkan polinomial. Nah, kita langsung saja ke PDF lagi untuk mendapatkan value-nya, mendapatkan hasilnya. Di sini, sebentar saya buka dulu ya. Betul ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini pada omega P, ini mestinya omega P ini. Ya, ini sorry. Ini omega P 0,2 pi. Ya. Ya, 1 plus ini 1 plus 0,2 per omega C pangkat 2n ini mesti kurang dari ini. 1 minus delta kuadrat. Ya, kemudian 1 plus 0,3 pi per omega C pangkat 2n ini mesti lebih dari 1 per 0,17783. Nah, di sini sebetulnya kita ingin mencari. Jadi ini range ini mesti di bawah ini, Adapun range yang ini, range yang 1 plus 0,3 pi, range-nya stop band, ya, range-nya fungsi stop band ini, dia mesti lebih dari ini, per delta 2. Ya. Nah, kemudian ini kita selesaikan dulu. Pertidaksamaan ini kita jadikan persamaan, ya, seperti ini. Lalu kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Nah, silakan nanti diselesaikan ya. Setelah diselesaikan, ini sudah diselesaikan di PDF ini. N-nya dapat segini. N-nya didapat 5,8858. Ya, jadi N-nya apa bentuknya? Rasional. Ini bentuk rasional, bentuk desimal. Ada komanya, tidak bulat. Jadi N-nya bilangan rasional. Ya. Lalu omega C juga rasional. Tapi nggak masalah kalau omega C rasional. Yang masalah adalah N ini rasional, tidak bilangan bulat. Padahal N ini harus bilangan bulat. Ya, N ini harus bilangan bulat. Sehingga harus apa? Dibulatkan. Dibulatkan. Itu. Dibulatkan berarti tidak sama dengan nilai N yang sudah didapat dari menyelesaikan persamaan persamaan pangkat simultan ini tidak sama. Berarti N-nya tidak sama dengan N 5,8858 ini. Akibatnya apa? Akibatnya omega C dengan N sama dengan 6 ini juga tidak sama. Ya, omega C yang akan kita dapat dari N sama dengan 6 ini juga tidak sama. Ya, nah untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan omega C ini kita harus milih. Kita mau ngambil yang atas
persamaan yang atas, yaitu persamaan passband, atau yang bawah, persamaan stopband. Ya, kita bisa apa namanya ambil persamaan yang atas untuk mendapatkan omega C setelah n-nya diganti. Ya, atau kita ambil persamaan yang bawah. Ya, jadi kita ambil n sama dengan 6 begitu. Lalu 6 ini kita substitusikan ke yang mana? Ya, bisa kita substitusikan ke yang atas ataupun yang bawah. Tetapi konsekuensinya n sama dengan 6 tadi, ya kalau kita substitusikan ke atas dan ke bawah itu nanti hasilnya akan beda. Ya, kita tinggal milih yang atas mau yang atas atau yang bawah dengan konsekuensi masing-masing. Nah, kalau kita plugin nilai n sama dengan 6 ke persamaan yang atas ini, nanti kita akan memenuhi apa ya? Kita akan memenuhi kriteria passband-nya. Kriteria passband-nya itu ini, ketidaksamaan pada passband. Tetapi nantinya kita akan melebihi ketidaksamaan pada stopband. Ya, jadi kita akan sebenarnya memenuhi tetapi jauh begitu. Nanti coba saja, coba. Ya, coba. Silakan nanti kalau 6-nya ini diplug ke yang bawah ini seperti apa. Kalau ini PDF ini dia akan membahas jika N itu diplug atau dimasukkan ke yang atas. Begitu. Ya, ini N sama dengan 6 dimasukkan ke atas untuk mendapatkan omega C. Ya, nah, oke, omega C baru yang didapatkan adalah ini. Ya, setelah N sama dengan 6 ini dimasukkan ke persamaan yang atas. Ya, jadi N sama dengan 6 masukkan ke atas ini, masukkan ke persamaan yang atas didapat omega C sama dengan 0,7032. Nah, gitu. Ya, sudah didapat 0,7032. Ini adalah apa? Adalah ekspresi untuk H J omega kuadrat. Ya, H J omega kuadrat. Magnitude square magnitude dari HC J omega. Nah, kemudian square magnitude tadi ya kita langsung bisa convert begitu ke HS. Tetapi HS-nya dalam bentuk HS kali H min S. Nah, jadi ini omega C ini ya omega C yang sudah kita dapat itu kita plugin kemana? Kita plugin ke bentuk ini. Ya, jadi saya ilustrasikan lagi ya. Jadi jika kita punya ini H C ini ya omeganya pakai ini saja pakai gini omega kecil juga nggak apa-apa ini squared magnitude ya berarti ini sama dengan 1 ya 1 plus C omega ya C omega per ya C omega C ya pangkat 2N. Nah, ini kalau ditransfer ke kawasan S ya ini jadi bentuknya adalah HS kali H min S. Ya, sama dengan ini 1 plus. Ya, ini mestinya frekuensinya analog ini. Biar enggak, ini frekuensinya analog. Up, up. Ya, saya tulis ulang. C omega besar. Sama dengan 1 plus ini C omega C omega ini cut off.
Nah, ini kalau ditransfer ke zona atau kawasan S, dia jadi J omega ini jadi S, lalu J omega C kekal. Jadi ini pangkat 2N tetap. Nah, gini. Ya, jadi pemetaannya itu seperti ini. Ya, konversinya seperti ini. Nah, HS ini nanti akan berkorelasi dengan akar-akar dengan pol ini, dengan pol apa namanya ini ya, namanya polinomial ya, pecahan polinomial yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, kemudian akar-akar untuk H-S ini akan berkorelasi dengan pol sebelah kanan. Ya, jadi nanti kita kalau mau ngambil HS saja, berarti kita ngambil pol sebelah kiri saja. Ya, dan pol sebelah kanannya dibuang. Gitu. Nanti kita lihat di PDF-nya. Ya. Nah, lalu HS kali H-S ini kita lakukan apa? Kita lakukan ekspansi pada bagian apa nah? Bagian denominatornya. Ya, bagian denominatornya di penyebut. Ya, jadi ini yang bawah ini kita buat ekspansi. Begitu, ya, kita buat ekspansi. Agak ini ya. Oh, iya, ini aja lah. Satu, terus ini kita expand begitu, faktorisasi, ini bukan expand, kita faktorisasikan, kita faktorkan di bagian bawah ini, ya, sehingga kita akan dapat misalnya n-nya 6 begitu, berarti ini ada 12. Ada 12 pol di sini. Ini pol 1, ya, ini pol 1, ini pol 1 konjugat, ini pol 2, ini pol 2 konjugat, dan seterusnya. Ya, ini ada S, ya, minus pol 1, S minus pol 1 konjugat, S minus pol 2, S minus pol 2 konjugat, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini saya kecilin. Ya. Hmm, bisa dikanankan. Oh, ini. Nah, gitu. Nah, seterusnya ini untuk melengkapi ini ya. Ya, ini sampai jumlahnya berapa? Jumlahnya 2N. Ya, ini pol 2 berarti ini nanti yang ujung sini adalah pol 2N. Ya, pol 2N konjugat. Ya, S min pol 2N, S min pol 2N konjugat. Panjang gitu. Nah, kemudian ingat HS ya, HS itu adalah bagian pol sebelah kiri saja. Ya, persamaan atau pecahan polinomial yang dibentuk oleh pol sebelah kiri. Ya, oleh pol sebelah kiri saja. Berarti nanti bentuknya adalah begini. Ya. Dan pol sebelah kiri ini kita nggak bisa tanda ini P1, P2, begitu enggak. Ya, ini pol sebelah kiri, misalnya ini P1, ini HS. Jadi kita ambil separohnya ya, N dari pol ini ya. Kalau pol totalnya 2N, kita ambil N saja. Dengan asumsi P1, P2 ini adalah pol sebelah kiri. Konjugat. Jadi pol-polnya ini dia berbentuk
berpasangan begitu, konyugat. Ya. Ini di ini ya. Ini yang terakhir S min P N. Ya, kali S min P 2N. Sorry, bukan 2N. PN juga. PN tapi konyugat. Hmm. S min P N konyugat. Nah, ini dengan asumsi P1 P1 konyugat, P2 P2 konyugat, dan sampai PN PN konyugat ini pol sebelah kiri. Di sebelah kiri sumbu apa? Sumbu imajiner. Ya, kan S-plane kan seperti ini ya, S-plane. Ini S-plane, S-plane. Nah, S-plane ini dia ini real, ini dia imajiner. Nah, ini polnya yang kita ambil di sini. Nah, pol yang akan kita ambil di sini. Yaitu pol untuk HS. Nah, kita sudah dapat HS. Ya, kita sudah dapat HS. Lalu kita cari, ya, kita cari HS itu dalam bentuk partial fraction expansion. Bukan cari, ya, apa istilahnya kita expand HS tersebut dalam bentuk impuls invariannya. Ya, belibet ngomongnya. Jadi kita cari impuls invarian dari HS. Ya, jadi HS itu kita expand dengan partial fraction expansion sehingga dapatkan apa namanya impuls invariannya, ya, ekspresi impuls invariance kosong ya. Nah, nah ini, bentar ini kok kosong ya, ada ada masalah ngeblank ininya, apa PDF-nya. PDF-nya ngeblank. Ini saya buat ini saja hand. Hmm, hmm. Ya, ini ngeblank PDF-nya, mohon maaf. Ini mestinya ada gambar diagram polar ya di sini. Kita ini dulu, kita save dulu. Hmm, Ini saya coba saya close, saya buka lagi, saya close, saya buka lagi. Ini, oh masih ngeblank nih. Oh ya, wah ini berarti apa? Ada error di PDF readernya. Saya ini dulu, saya buka. Hmm, Sebentar ini di bagian download. Ini ya, saya carikan ini. Impulse and variance method. Kemarin dapat ini ya, dapat ini dia. Ah, ini dia 10.2 impulse and variant. 10.2 impulse and variant ini dia. Nah, ya save lagi. Ya, saya save lagi. Tadi error dokumennya. Nah, saya save lagi. Ini tidak ini. Enggak. Ini oke. Nah, supaya kelihatan tadi gambar-gambar yang terhapus. Nah, ini dia. Nah, setelah kita dapatkan ekspresi ini ya, kita cari pol-polnya ya, kita faktorisasi denominator dari
persamaan HCS kali HC min S. Setelah kita faktorisasi, kita dapatkan ada 12 pol. Ya, karena ini N-nya sama dengan 6. Ya, lalu ini ordernya, order HS kali HC min S ini ordernya 12. Ya, ordernya 12. Ya, karena 2 kali N. Ya, jadi ada 12 pol di sini. Di S-plane-nya ada 12 pol. Ya, 6 pol ada di bagian kanan, sumbu imajiner. Recording in progress. Tulis lagi ya. Ini saya di sini ya, saya balik ke atas lagi. Ya. Jadi HS-nya ini nanti akan sama dengan, ya, kita ambil dulu ininya, penyebutnya. Ya, ini S min pol 1. Ya. S min pol 1 konjugat. Karena ada 6 pol saja. Ya, ada 6 pol yang sebelah kiri. S min P2. S min P2 konjugat. Lalu S min P3. S min P3 konjugat. Ya. Nah, terus atasnya apa? Atasnya ini bukan 1, tetapi P1, ya, pol 1 kali pol 1 konjugat kali pol 2 kali pol 2 konjugat kali pol 3 kali pol 3 konjugat. Jadi ini bukan 1 yang atas. Ya, tetapi perkalian, ya, perkalian antara semua pol. Nah, nanti hasilnya karena ini semuanya konjugat, pasangan-pasangan konjugat, maka ini hasilnya mesti real. Ya, ya, kita lihat di sini. Kalau di PDF ini hasilnya sudah dalam bentuk ini, ya, sudah dalam bentuk bagian penyebutnya ini istilahnya terpartisi begitu ya, terfaktorisasi dalam S kuadrat. Ya, ini HS. Ya, HS. Setelah HS jadi, ini tinggal satu langkah lagi, yaitu kita lakukan partial fraction expansion terhadap ini. Ya, jadi ini yang HS ini kita lakukan partial fraction expansion, sehingga nanti HS-nya akan jadi something, ya, begitu, ya, A0, ya, atau 0 begitu per S gini tambah A, ini sepertinya jadi dia konjugat juga nih, konjugat ini S, karena ini mesti nantinya kompleks bilangannya ini dan seterusnya. Ini B0, ya, B0 S min B2 lalu B0 konjugat, ya, ya, S ini min P2 konjugat, ya, tambah, ini sebenarnya nggak usah pakai indeks nih, A saja ya, A, A0, betul, A0, A0, A1, sorry, ini A1, 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 terus kemudian ini A2 per S min P3 tambah A2 konjugat per S min P3 konjugat. Nah, ini hasil dari partial fraction expansion dari HS. Ya, gitu. Setelah dapat ini, ya sudah. Ini tinggal dibuat, ya, setiap
suku, setiap suku impulse invariance, kita tinggal buat HZ-nya. Ya, kita tinggal buat HZ-nya. Nah, HZ-nya ya seperti yang kemarin. Ya, kita tinggal tukar. Ya, ini masing-masing suku ini dengan apa? 1 minus ya pangkat min. Ya, pangkat min. Karena ini apa namanya? Sudah pol ya, sudah pol. Berarti kita ini polnya ini P1 ya, nggak usah kasih min. Ya, nggak usah kasih min karena ini sudah pol. Ya, P1 kali ini T. T itu periode pencuplikan gitu. Nah, tambah 0 konjugatnya 0 0 konjugat ya 1 minus pangkat ya P2 ya P2 sorry P1 ini P1 konjugat. Nah, sorry P1 konjugat kali T Z-1. Ingat eh, pol-pol ini pol-pol ini ada di sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu imajiner. Berarti dia mesti negatif. Ya, lalu ini di sini A1 sorry, sudah dalam bentuk Z min P2. P2 kali T. Kalau ternormalisasi berarti T-nya jadi apa? Jadi 1. Ya, T-nya sama dengan 1. Kalau ternormalisasi. Kalau disebutkan T berarti nanti T-nya juga dicantumkan di situ. Ini A1 konjugat 1 minus pangkat P2 konjugat kali T Z-1. Tambah panjang ya ini. Ya, tapi saya ini cuma ini ya, cuma 6 suku ini tidak terlalu panjang. A2 1 minus pangkat P apa P3. P3 T Z-1 plus A2 konjugat 1 minus pangkat P3 T P3-nya konjugat ya Z-1. Ya, ingat ini A0 A1 A2 kompleks dan P1 P2 P3 ini tekanan kompleks begitu. Ya, bisa jadi kompleks. Ya, bisa real, bisa kompleks. Ya, tetapi masing-masing ini berpasangan. Jadi konjugatnya, masing-masing ini berpasangan dengan konjugatnya. Jadi kalau kita totalize begitu ya, kita lakukan ini kan expansion ya. Berarti kita lakukan kita gabungkan begitu. Ya, ini kita tambahkan begitu. Ya, kita kombinasikan semuanya. Nanti hasilnya adalah real. Ya, ya, oke. Saya akan tunjukkan. Ya, ini saya tunjukkan PDF-nya dulu. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, HZ-nya. Ya, di sini HZ ini diekspresikan dalam bentuk penjumlahan. Ya, penjumlahan 3 suku. Yang masing-masing suku ini orde 2. Ya, totalnya ya nanti orde 6. Gitu, karena N-nya 6. Nah, saya akan tunjukkan ini. Source code ya, source code oktav ya dari prosedur tadi. Ya, mulai dari prosedur yang ini, mulai dari kita dapatkan n sama dengan 6. Ya, mulai dari kita dapatkan n sama dengan 6 sehingga omega c-nya 0,7032. Ini saya sudah buat source code, sudah buat source code di oktav ya, script itu. Ya, kita define cutoff frekuensinya ya. Jadi kita sudah lakukan hitungan. Kita sudah dapatkan N ordenya, lalu kita dapatkan critical frequency, ya. Lalu kita buat pecahan polinomialnya, ya. Kita buat pecahan polinomial, yaitu di sini saya buat apa? Pecahan polinomialnya yang ini, yang ini, ya, ini, ya. Pecahan polinomialnya 1 ya per, ya ini ya, yang ini ya, 1 per
1 plus S per J omega C pangkat 2N. Ya, pecahan polinomialnya ini. Ya, ini saya define seperti ini ya. Nomnya 1 ya karena numeratornya 1 tapi zeros-nya ada order 12. Order 12 berarti ini ininya anggotanya itu ada 13. Karena order 12 anggotanya jumlah sukunya ada 13. Karena 0 masuk. Ya 0 sampai 12 berarti totalnya 13 suku. Lalu kita define ya numeratornya 1 sudah. Nah, yang kita define denominatornya. Ya, denominator ini yang denominator 1 ini mewakili apa namanya suku untuk S pangkat 12. Ini suku untuk S pangkat 12. Adapun denominator ke-13 ini adalah suku yang mewakili S pangkat 0 atau konstan. Itu ini, 1 ini. Ya. Nah, oke. Terus ini saya tampilkan lalu ini saya lakukan partial fraction expansion. Ya, saya akan dapatkan ini, saya dapatkan numerator untuk masing-masing apa fraction. Lalu saya dapatkan pool, ya. Lalu keadaan ini kita bisa ignore saja. Ini ya, lupa ini saya ininya. Ya, itu pangkatnya untuk masing-masing partial fraction, ya. Pangkat order untuk masing-masing partial fraction ini. Kalau ordernya 1 semua, berarti ini 1 semua. Ya, jadi kita akan dapatkan R. R itu apa? Pembilang, ya, numerator untuk masing-masing partial fraction. Ya, berarti dia konstan. Lalu kita dapatkan pool untuk masing-masing partial fraction. Ya. Nah, di sini kita eh, saya akan cek apakah ini partial fraction ini dapat dikembalikan begitu ya. Nah, ya lalu di sini kita gambar ya kita gambar diagram polar dari pol yang kita dapat dari sini. Ya, saya gambarkan diagram polarnya. Ya, lalu setelah itu kita cari HS. Nah, cari HS ya tadi caranya dengan uh, aritmetik seperti ini. Ya, gitu nih cari HS. Ya, jadi kita ambilin pol-pol yang ada di sebelah kiri sumbu imajiner dan kita ambil numeratornya, ya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya ya mudah. Ya, tinggal ini kalau di oktav seperti ini. Ya, ya ini mencari HS-nya. Itu. Ya, lalu eh, setelah itu ya, kita cari bentuk bentuk HS yang baru ya dari partial fraction yang sudah kita dapatkan ini ya. Kita cari bentuk HS yang baru. Ya, jadi caranya gini, tambah 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 semua. Ya, tambah 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 tambah. Nah, ini kalau di oktav ya harus melalui prosedur ini. Ya, harus melalui prosedur ini. Kemudian numeratornya adalah diganti dengan ini. Ya, begitu. Diganti dengan P1 kali P1 konjugat kali P2 kali P2 konjugat P3 kali P3 konjugat. Ya, jadi kebalikan dari ini. Ya, begitu. Nah, ini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ekspresi HS. Kalau kita nggak butuh ekspresi HS, kita nggak perlu lakukan apa ya istilahnya kebalikannya expansion itu ya. Kita nggak perlu lakukan itu. Tapi kalau kita ingin mencari ekspresi HS ya kita lakukan ini tambah 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 itu. Dan bagian atasnya adalah P1 kali eh, apa namanya P1 konjugat kali P2 kali P2 konjugat P3 kali P3 konjugat. Ya, oke.
Habis itu kita dapatkan numerator HS dan denominator HS. Ya, nah kemudian ini di sini kita ingin dapatkan ini ya. Saya cuma ingin melihat apakah kalau di partial fraction ini bisa balik lagi ke asalnya enggak gitu. Nah, ini cuma kayak gitu. Ya. Nah, terus habis itu saya susun bentuk diskretnya. Ya, saya susun bentuk diskretnya. Ya, dengan cara mencari A0 dan A0 konjugat. Lalu EB0 dan EB0 konjugat. EB0 konjugat itu yang bagian ini ya. Bagian ya ini. Ini. EP1 ini maksudnya EB0 EB0 EP1 E pangkat P1 konjugat ini EB0 konjugat. Begitu. Ini uh, beda ini ya, beda terminologi aja. Ya, ini pangkat P2 pangkat P2 konjugat. Nah, kemudian karena di oktav ini ya, karena di source oktav ini periodenya ternormalisasi, maka ini langsung pangkat saja tanpa melibatkan ada periode di situ masuk ya. Nah, oke, ini sudah jadi uh, ininya. Ini sudah jadi bentuk diskretnya ya. Kita dapatkan pasangan konjugat 1, pasangan konjugat 2, pasangan konjugat 3. Kita akan run begitu ya. Kita akan lihat ini diagram polar dari HS kali H min S ya, dan ini titik-titik ini adalah polnya ya, polnya ini. Ya, terus yang kita ambil yang mana? Yang bagian kiri. Yang bagian kiri. Pol bagian kiri. Ya, di bagian kiri sumbu imajiner. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita mulai lihat dari awal. Di sini adalah ini bentuk persamaan H apa namanya HS kali H min S ya, satu per S pangkat tadi, S pangkat 12 ya, ini numeratornya satu per ya 68,3996 S pangkat 12 plus 1 ya, ini koefisien S pangkat 12 68,3996 ini kali S pangkat 12. Ini tambah 1. Lalu saya lakukan partial fraction expansion. Hasilnya adalah ini. Pembilangnya ini juga merupakan pasangan-pasangan kompleks konjugat. Lalu pol-polnya juga begitu. Dia merupakan pasangan-pasangan kompleks konjugat. Ya, gitu. Ini yang ini saya balikkan lagi. Saya balikkan lagi ke bentuk polinomial ya, dari partial fraction ke polinomial. Ini saya balikkan lagi. Ya, ini diignore saja. Lalu habis itu saya pilihin pol yang ada di sebelah kiri. Ya, saya pilihin pol yang ada di sebelah kiri. Dapatnya ini. Pol yang ada di sebelah kiri. Source code-nya ada di bagian ini. Bagian ini. Di sini. Ya, saya pilihin pol-pol yang ada di sebelah kiri. My P sama dengan P yang ada di sumbu yang ada di sumbu di sebelah kiri sumbu imajiner. Artinya real P-nya ini kurang dari 0. Ya, sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, dapatnya ini. Dapatnya adalah ini. Ya, itu. Nah, lalu setelah itu saya lakukan penjumlahan ulang ya terhadap partial fraction HS tadi. Ya, ini untuk mendapatkan ekspresi ekspresi HS. Ya, ini numeratornya 0,129 per S ya, S pangkat berapa? S pangkat 6 plus 2,7170 S pangkat 5 plus 3,6909 S pangkat 4 dan seterusnya plus 0,1029. Ini S pangkat 0-nya ini.
Nah, gitu. Ya. Lalu ini untuk melihat ekspresi HS-nya saja. Nah, kemudian dari pol-pol ini, ya dari pol-pol ini, ya saya ambilin lagi ya dari pol-pol ini ya, pol-pol ini dan apa namanya numerator yang bersesuaian ini saya ambilin lagi. Ya, di ini ini ya saya tuliskan di sini lagi ya di editor ini. Ya ini numerator ya, numerator, numerator ya S ya parsial ya ya ini my R sama dengan R ketika real P-nya ini kurang dari 0. Ya, saya akan masukkan di sini. Ya, ini saya run lagi my R. Nah ini, dari my P dan my R ini saya akan buat ya, saya akan buat ini beda ya my P dan my R ini. RHS ini RHS my P. Oh ini sudah dikalikan soalnya. My R 5,66. Ya, yang ini RHS ini eh, apa ya ini eh, pembilang dari partial fraction expansion dari HS. Ya, ini saya dapatkan dari ekspresi HS, lalu saya lakukan partial fraction expansion. Ya, nah hasil dari partial fraction expansion ini saya akan pakai untuk menyusun filter digital. Ya, jadi hasil RHS dan PHS ini saya akan pakai untuk menyusun filter digital. Ya, terus filter digitalnya bentuknya seperti apa? Ya, ini kita lihat di bagian editor. Filter digitalnya, ini di sini dari konjugat 1, kemudian konjugat 2, konjugat 3. Ini di sini A0 ini pembilang, A0 konjugat juga pembilang, lalu EB0 ini penyebut untuk A0, EB0 ini penyebut untuk konjugat apa namanya EB0, penyebut untuk konjugat A0. Ya, 1 minus E pangkat B. Ya, E pangkat B kali Z pangkat min 1. Ya. Nah, ini di sini kita dapatkan ya ya ini saya cari. Nah, ini saya ingin mendapatkan ekspresi seperti yang di sini. Ya, saya ingin mendapatkan ekspresi yang ada seperti di sini. Ya, di sini kita lihat ada ini ekspresi ini. Nah, ini saya dapatkan ekspresi itu di bagian ini. Ya, di num ini numnya 2 minus 2,1428 terus plus 1,1454. Nah, di sini kan sama. Ya ini. Minus 2,1428 plus 1145. 1,1455. Den-nya ya, den-nya di sini ya. Ini 1 minus 1,0691 0,3699. Ya, di sini. Ya, sama ya. Ini untuk menyamakan saja, untuk menyamakan dengan PDF yang ada di apa materi yang ada di PDF. Ya. Oke, terus persamaan dalam ranah Z yang total itu adalah ini ya, num Z lalu den Z. Ya, berarti ini nanti pada bagian penyebutnya yang apa namanya yang isi ini bagian ini saya kopikan ya. Saya kopikan lalu saya pastekan ke sini. Ya, kita dapatkan persamaan dalam Z seperti ini. Ya, numerator, denominator. Berarti kita nanti bisa tuliskan di ranah Z-nya. Oh, ini ya. Ya,
portable. Nah, kita bisa tuliskan di Z-nya, ranah Z-nya itu tentunya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Ya, mulai dari S pangkat 5 di sini. Kita mulai dari S pangkat 5 di sini. Berarti 0,000631 kali Z pangkat, ya, di sini pangkatnya pangkat N1, ya, terus plus, ya, jadi mulai dari -1 karena pangkat Z pangkat min 0-nya ini 0, ya, plus 0,01, ya, Z pangkat min 2 plus 0,016, ya, saya bulatkan saja, Z pangkat min 3 plus 0,004, Z pangkat min 4 plus 0,00001, Z pangkat min 5. Ya, terus ini direkan begitu. Ya. Ya, ini denominatornya 1, berarti di sini Z, ini 1, ya, plus, ya, ini karena negatif min 3,36, berarti ini 36 begitu aja, kali Z pangkat min 1, terus di sini ada plus 5,06, 5,1 begitu aja, Z pangkat min 2 minus, ya, 4,3, ya, 4,27, ya, kali Z pangkat min 3, terus di sini ada plus 2, ya, plus 2 kali 2,1, ya, 2,1 kali Z pangkat min berapa ini? Pangkat min 4 minus 0,57 kali Z pangkat min 5 plus, ya, 0,066, ya, Z pangkat min. Nah, itu. Nah, ini persamaan dalam ranah Z yang didapat, ya, ini transfer function dalam ranah Z yang kita dapatkan, gitu. Kita bisa tab, ya. Oh, ya, ini saya tulis di sini Z-nya, gitu. Nah, ini persamaan dalam ranah Z, ya, begitu, ya. Nah, ini untuk setelah kita dapatkan persamaan dalam Z, ini sudah jadi filter IIR-nya. Ya, karena ketika sudah dapat Z, ya, artinya sudah dapat filternya itu. Tinggal mau convert ke bentuk waktu diskret persamaannya, tinggal gampang. Ya, tinggal Z pangkat min 1 itu related dengan delay 1. Z pangkat min 2 related dengan delay 2, dan seterusnya. Nah, oke. Untuk materi hari ini sampai di sini. Ini sebelumnya ada PR, ya, untuk kalian. Ada tugas. Ya, tugasnya adalah program yang ada di tempat saya ini, ya, program Octave ini, ya, source code Octave ini belum komplit, ya, begitu, ya. Komplitnya gimana? Kalau komplitnya itu sampai bisa dapat apa? Bisa dapat frekuensi responnya, ya. Nah, program yang saya buat itu baru sampai dapat apa? Dapat transfer function dalam bentuk Z, tetapi frekuensi responnya belum. Nah, ini kalian lengkapi. Ya, jadi kalian ikutin langkah-langkah yang ada di sini, langkah-langkah yang ada di PDF, ya, sampai dapat frekuensi responnya ini seperti apa. Ya, nanti sini saya kasihkan source code-nya. Ya, ini source code-nya sudah panjang. Ya, nah, kemudian yang kedua, ya, saya ambil ini. Oke, yang kedua, ini kalian lakukan langkah-langkah yang ada di soal nomor 1 ini, tetapi
N sama dengan 6-nya ini disubstitusikan ke persamaan yang stop band. Ya, jadi yang kita dapatkan nih kalau N sama dengan 6 ini disubstitusikan ke passband. Passband itu ini, samaan passband. Nah, sekarang coba kalau N sama dengan 6-nya disubstitusikan ke persamaan stop band, hasilnya seperti apa? Ininya, respon frekuensinya, tangkapan frekuensinya seperti apa? Ya, oke, ini nanti saya kopikan. Ya, saya kopikan ke bagian ini. Ya, ini biar ini saya kopikan. Up, ya, ini silakan nanti dicoba. Ya, nanti yang saya bagikan PDF-nya aja ya, biar nggak langsung ini ya, biar langsung copy. Ya, oke. Untuk hari ini saya cukupkan di sini saja. Yang belum presensi silakan untuk presensi. Kita jumpa lagi. Saya nggak tahu apakah next week itu online atau offline. Karena dipakai untuk ini ya, CBT. Ya, nanti pakai untuk CBT. Jadi kalau nggak Jumat online ya. Kalau yang Rabu Kamis itu online. Nah, tapi kalau Jumat saya nggak tahu. Nanti instruksinya online atau offline. Kalau bisa offline enak, lebih enak kayak lebih nyaman begitu mengajar offline. Nah, gitu. Hanya saja kalau online ini lebih enaknya itu karena ya nggak harus jalan, nggak harus jalan ke ini ya ke SKLC. Oke, ini saja. Nanti materinya akan saya bagikan lewat grup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.